kembali lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit pada tanaman padi. Salah satu penyakit pada tanaman padi yaitu penyakit hawar pelepah padi yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Apa tuh Rhizoctonia solani? Nah, Rhizoctonia solani ini merupakan patogen tular tanah yang dapat bertahan hidup di tanah sekitar 3 tahun. Lumayan lama juga ya. Tentu Rhizoctonia solani ini merupakan patogen yang sangat berbahaya sekali karena dia dapat membentuk sklerotium. Apa tuh sklerotium? Jadi sklerotium ini merupakan struktur dari jamur untuk bertahan hidup dikala tidak ada tanaman padi atau sumber inang yang lainnya. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan gejala berupa bercak berbentuk lonjong pada bagian pelepah padi. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu dapat menurunkan produksi padi. Sebab pada fase pengisian gabah, bagian pelepah padi ini mengalami kerusakan atau jaringan pengangkutannya mengalami kerusakan sehingga tanaman padi tidak dapat menyerap unsur hara secara optimal sehingga pengisian gabah terhambat. Jadi akan menyebabkan gabah hampa. Nah, itu sangat merugikan sekali ya. Nah, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan yang disebabkan oleh penyakit hawar pelepah padi ini yaitu sekitar 30 hingga 50% dan akan menyebabkan kejadian penyakit yang lebih parah ketika musim hujan. Hal ini disebabkan pada musim hujan memiliki kelembaban yang relatif tinggi sehingga jamur dapat berkembang biak secara optimal. Nah, sebenarnya dalam pengendalian penyakit hawar pelepah padi yang sangat utama yaitu dengan pergiliran atau terjadinya selang-seling dalam pengairan. Jadi sebenarnya dengan pengairan yang terus-menerus menggenang akan membuat tanaman padi ini sangat rentan terhadap serangan Rhizoctonia solani. Nah, adanya selang-seling atau terjadinya penggenangan terus nanti airnya sat lagi akan mempermudah dalam pengelolaan penyakit hawar pelepah ini. Selanjutnya yaitu dengan adanya pergiliran pertanaman padi. Dengan adanya pergiliran atau rotasi tanam ini yaitu dapat mengurangi sumber inokulum atau sumber penyebab penyakit ini. Nah, pergiliran pada tanaman padi ini juga bertujuan untuk mendormansikan patogen tersebut. Namun ada pengendalian yang sangatlah efektif yaitu dengan adanya pembalikan tanah atau pengolahan tanah. Dengan adanya pengolahan tanah ini tanah dibalik dari yang paling bawah dibalik ke atas sehingga sumber inokulum atau sklerosium yang ada di tanah ini akan terpapar oleh matahari. Tentu matahari ini berupa UV ini dapat mematikan atau membunuh dari sklerotium ini. Nah, dengan adanya pembalikan juga itu dapat terjadinya pergiliran. Jadi suhu yang ada di tanah ini dengan dibalik tentu sirkulasi juga dapat membantu dalam hal ini. Tentu dengan adanya pembalikan tanah, aerasi menjadi bagus dan porositas tanah juga bagus sehingga akan mengurangi infeksi patogen ini. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan ketahanan tanaman. Nah, peningkatan ketahanan tanaman ini dapat dilakukan yaitu dengan memberikan agensia hayati baik itu berupa jamur maupun bakteri. Salah satunya yaitu Trichoderma untuk yang jamur dan bakteri yaitu Pseudomonas. Dengan adanya pemberian ini dapat meningkatkan imunitas dari tanaman padi sehingga tanaman padi ini menjadi lebih tahan dan pertumbuhannya akan meningkat. Selanjutnya dengan adanya pengendalian kimia
pengendalian kimia ini tentu menjadi opsi yang terakhir karena pengendalian yang lain tidak dapat dilakukan. Apabila gejalanya sudah sangat parah, tentu penggunaan pestisida kimia ini dianjurkan atau direkomendasikan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan pestisida kimia yaitu dapat menjadi eradikan atau dapat mengurangi dari penyebaran penyakit ini. Namun penggunaan pestisida kimia ini juga harus sesuai anjuran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap terus pantau untuk informasi mengenai pertanian berikutnya. Sampai jumpa.